Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak kita kenalkan ulama-ulama kita ke anak-anak kita, jangan heran anak-anak kita nanti kenalnya artis dangdut, K-pop, karton dan lain sebagainya. Alhamdulillah ini ada buku baru, biografi para ulama dan tokoh penggerak Kampar Serambi Mekah. Sekarang pulang ke rumah coba tanya suami, tanya istri, tanya anak, siapa yang dikenalnya ulama Kampar? Dia tak tahu. Padahal Kampar ini negerinya Serambi Mekah, ulama. Nah, maka inilah buku biografi para ulama Kampar. Sangat inspiratif. Ditulis oleh MUI Kabupaten Kampar. Komisi Pengkajian. Dapatkan buku ini di nomor berikut. Agen Tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita dari podcast Mengenal Ulama Kampar dari MUI Kampar, insya Allah kita akan berdialog seputar salah satu buku yang baru kita launching September lalu, biografi para ulama dan tokoh penggerak Kampar Serambi Mekah. Alhamdulillah, pada sebelumnya kita telah mengundang 5 narasumber. Kali ini adalah episode ke-6. Kita akan membahas salah satu tokoh yang berada pada kategori guru yang mengajarkan ilmu, yaitu Buya Daud. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita telah kehadiran narasumber kita, anak Buya Daud yang ke-9. Betul Pak ya? Ya benar. Jadi kita akan berdialog santai saja. Jadi bagi para penonton yang mungkin belum membaca buku ini, silahkan nanti bisa dibeli bukunya, atau yang ingin menonton kembali episode sebelumnya silahkan nanti dicek di box description saja, nanti ada 5 episode sebelumnya. Kita akan mulai dengan Buya Daud. Nah, kita akan sapa dulu Pak Zamri. Assalamualaikum Pak Zamri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Zamri? Alhamdulillah luar biasa. Masyaallah. Beliau ini para penonton adalah salah satu guru saya di SMP 1 Bangkinang. Iya. Beliau guru agama. Mungkin kita boleh sapa-sapa dulu. Pak Zamri ini dulu ngajar di SMP 1. Kalau nggak salah sebelumnya pernah ngajar di Rohil, Pak ya? Benar. Sebelumnya saya ngajar di Rohil. Artinya tahun 1985. 85. Sampai 2000. Sampai 2000. Tahun 2000. Akhir 2000. 15 tahun, Pak ya? 15 tahun. Betul, 2000. Jadi sampai di sini 15 tahun di Rohil, masuk ke SMP 1. Tahun 2001 awal Januari kan saya sudah mulai bertugas. Sampai 2000? Sampai 2018. 18. Berarti 18 tahun di Bangkinang, Pak ya? Iya. Beliau ini juga alumni Darun, Pak ya? Saya kebetulan dari abituren Darun Nahda yang tahun itu saya masuk tahun 72. 72 masuknya? 1972 dan sampai akhir 1979. Lulus 79? Iya, lulusan 79. Lanjut mana Pak pas itu Pak? Lanjut kami waktu itu ke YIN Susko. Jurusan apa Pak? Jurusan PAI. Pendidikan Agama Islam. Tarbiyah, Fakultas Tarbiyah. Lulus dari situ langsung di Rohil. Lulus itu langsung bertugas di Rohil. Di SMP Pak? 1 Bagan Sapi Api. Bagan Sapi Api. Jadi dari Rohil pindah ke Kampar di Bangkinang. Jadi para penonton, kami kan beberapa bulan yang lalu ya, mungkin lebih kurang setahun yang lalu, saat interview dengan beliau di rumahnya ini, salah satu momen berharga, momen menariknya adalah ketika ada di
Rohil dan di Kampar itu teringat pesan dari ayahanda Buya Daud saat itu ya. Jadi beliau berpesan kalau tinggal di mana saja jangan kalau pergi merantau, jangan lupa dekat masjid. Rumahnya Pak ya? Rumahnya dekat masjid. Dan kalau adat istiadat yang ada di tempat di mana Ananda merantau, jangan sekali-kali merubah apa yang telah dilakukan oleh masyarakat setempat. Itu pesan orang tua. Itu beliau sampaikan ketika kapan Pak? Ketika Bapak masih merantau? Mau pergi ke Bagan Sepi Api. Pergilah merantau, pergilah bertugas ke Bagan Sepi Api, dan ingat pesan ayah. Dekat ke masjid, jadilah ya masyarakat di sana jadi juru dakwah sesuai dengan bidang studinya, dan kemudian jangan sekali-kali merubah keyakinan yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Contoh, masalah kunut di waktu salat subuh. Di sana kan pakai kunut. Saya pakai kunut. Kalau tempat lain pokoknya tidak pakai kunut, kita larang tidak pakai orang itu pakai kunut. Itu tidak boleh, itu kan ya. Jangan. Pokoknya apa yang dilakukan orang itu biarkan aja mereka. Pokoknya sampaikanlah apa yang tidak menyimpan dari ajaran agama. Iya siap. Tapi beliau kita masuk ke kisah kecil kisah Buya Daud. Beliau ini lahir di mana Pak Buya Daud? Kalau menurut ayah kami ini lahir di pulau. Di pulau Pak ya? Pulau. Istri beliau orang pulau juga. Berarti bertemu sama orang pulau. Iya. Anak kebetulan Datuk Kerani. Datuk Mali Bungsur kan. Tapi beliau Buya Daud ini pernah cerita Pak, ayah beliau siapa, ibu beliau apa gitu Pak? Kalau ayah kami ini tidak pula kami sebagai anak tahu. Seperti bapaknya siapa tidak tahu. Pokoknya ayah nama Daud Said, Said orang tuanya. Said Pak ya? Said orang tuanya. Dan beliau itu berkeluarga. Yang pertama ayah sendiri, yang kedua Pak Hasan namanya, yang ketiga Pak Hasan dan Pak Ibrahim. Dan yang keempat itulah Ali Jawa. Yang kemarin ada disampaikan rupanya tidak ingat, baru ingat. Pak Ali Jawa lah yang terakhir sebagai adik bersaudara dia. Jadi berempat berarti. Kakak beradik? Ya, kakak beradik. Kalau ibu? Ya, ibu dari pihak ibu tidak tahu. Tidak tahu. Siap. Nah, berarti beliau lahir di pulau, besar di pulau, istri pun orang pulau Pak ya? Lahir di pulau, beristri di pulau. Nah, sekolah beliau Pak? Sekolah beliau di mana Pak? Ayah awalnya tentu SR. SR di pulau. Kita tidak tahu. Iya, SR di pulau. Kita sampai di mana SR tidak tahu. Jadi setelah itu kan ayah belajar agama. Di pesantren di kampung itu, dan sebagai guru agama di situ, guru ngaji. Itulah madrasah Darun Naim itu. Setelah lulus? Enggak, waktu kecil dulu. Masih kecil? Waktu dewasa lah gitu. Di Darun Naim nama sekolahnya. Di samping Masjid Al-Falah sekarang. Iya. Jadi Al-Falah itu masih ada, Darun Naim madrasah itu tidak ada lagi, digusur. Kemudian tidak berapa lama ayah tadi pindah ke belajar ke Candung. Parabek. Jadi disitulah ya sekolah untuk menuntut ilmu agama, dan apapun yang dipelajari di sana. Setelah tamat sana dia pulang. Jadi singkat cerita dia pulang. Itulah bertemulah dengan Buya Haji Muhammad Toha. Ada juga di bukunya Pak Muhammad Toha? Ada. Ada ya. Alhamdulillah ada. Jadi itulah kawan daripada ayah waktu sekolah dulu. Gitu. Jadi ayah diminta untuk mengajar di Darul Huda. Al-Huda. Di Sungai Gelombang Pak ya? Sepunggo. Iya, Sepunggo di Sungai Gelombang. Desanya Desa Sepunggo. Sekarang tempat berada di Sungai Gelombang tadi. Jadi ayah setelah mengajar di situ kan
bidang studi yang diajarkan ayah itu bidang studi yang beragam lah. Iya, beragam. Nah, seperti kalau ilmu tafsir, tafsir Jalalain. Nah, kalau PK-nya PK Mujtahid, Hidayatul Mujtahid, ya kan? Usul fikih kan gitu. Kemudian ada nama ilmu astronomi, ilmu mantik, ilmu apa? Falak. Ilmu falak. Ya masuk ajar. Terutama sekali ilmu mantik. Mantik itu artinya ilmu bagaimana logika. Beliau ngajar di Darul Falah, Pak ya? Darul Falah, kemudian ditarik oleh Buya Godang. Buya Nurmahyudin. Kiai Haji Muhammad Nurmahyudin di Muarawai. Sekolahnya Darul Nadhah. Gitu. Itulah yang mengajar untuk mengembangkan pengetahuan yang dituntut selama di Perabek. Iya. Di Darul Naim itu, Pak, itu beliau juga ngajar, Pak, awalnya. Ngajar. Ketika SD ngajar. Bukan SD-nya, pokoknya jadi apalah dia, lah dewasa dia gitu lah. Tapi sempat pokoknya juga belajar. Dia SD SR namanya kan. Jadi SR-nya sampai di mana ada tahu. Jadi semasa dulu di kampung dia ngajar di situ. Oh, gitu. Berarti belajar ke Parabe, pulang mengajar di berbagai tempat, di Darul Naim, di Darul Falah, Darul Nahda. Berarti menarik juga namanya, Pak ya. Darul Falah, Darul Nahdo. Selalu menggunakan Darul. Yang pertama Darul Naim, terus ke Darul Huda. Darul Huda diminta oleh Buya Godang untuk mengajar di Darul Nahdo. Tapi kalau kita bedah, Pak, dari nama, Pak ya. Ini mungkin kita lewat sedikit lah. Apa arti Darul Naim, apa arti Darul Falah, apa arti Darul Nahdo, Pak, kira-kira, Pak? Kalau Darul Naim itu Darul itu artinya rumah. Naim nikmat. Jadi rumah kenikmatan, rumah kebahagiaan lah kita. Iya. Jadi kalau diartikan secara harfiah kan gitu. Kemudian Darul Huda. Darul Huda tadi ada Darul artinya rumah, Huda petunjuk. Jadi rumah untuk mendapatkan ilmu arti petunjuk kan. Iya. Ke Darul Nadhah itu artinya rumah tempat bermusyawarah. Nadwa. Musyawarah, Pak ya? Musyawarah kalau tidak salah artinya menarik ya. Jadi nama itu ada terkandung makna lah ya. Makna. Jadi sesuatu yang dibuat nama itu tetap ada arti makna tersendiri. Ya. Tentang Darul Naim, Pak. Itu ketika Bapak kecil itu masih ada nggak, Pak? Darul Naim? Masih. Saya juga sebagai murid di situ. Pernah ngajar? Pernah mengaji di situ. Itu tingkat apa, Pak, Darul Naim, Pak? Ibtidaiyah. Berarti ibtidaiyah ya? Ibtidaiyah, anak-anak. MTS nggak ada? MTS belum ada. Mungkin kalau para penonton ya belum tahu di mana lokasi Darul Naim itu, Masjid Al-Falah itu di pulau ya, Pak, di Mudi, sekitar di daerah kantor lurah, Pak ya, kantor lurah pulau. Ada sebelah kanan tuh kalau dari Bangkinang kan, sebelah kantor ada Masjid Al-Falah. Masjid Al-Falah, Pak ya? Al-Falah, Masjid Al-Falah, masih besar tuh. Besar masjidnya itu biasanya banyak lah di sana. Itu tentang latar pendidikan beliau. Nah, kita masuk ke ini kan kalau di sini, Pak, kalau ditulis judulnya, Buya yang menjadi ayah bagi keluarga dan masyarakat. Berarti kan ada dua hal nih, keluarga pasti, masyarakat pasti. Nah, dari sisi masyarakat dulu, Pak, keluarga kita bakal dalami nanti. Kenapa beliau ini bisa dikatakan ayah bagi masyarakat? Ayah dari masyarakat. Kenapa? Ayah ini di samping dia punya ilmu agama, dia adalah sebagai penerang. Penerang yang menyampaikan ilmu agama ke masyarakat. Sehingga di masyarakat apapun yang terjadi, ayahlah tempat mengadunya. Tempat mengadu untuk menyelesaikan persoalan apapun. Sebabnya ayah ini tentu punya murid di situ kan. Betul. Sama ada Haji Muhammad Nur namanya kan. Itu juga murid dia tuh. Muhammad Nur namanya kan. Murid daripada ayah juga tuh. Jadi apapun yang terjadi di masyarakat itu, pokoknya masyarakat langsung bertanya ke ayah. Di Masjid Al-Falah tadi ayahlah sebagai pengurusnya. Ayahlah sebagai imamnya. Ayahlah sebagai pendakwahnya di situ. Bekerjasama dengan Bapak Datuk Khalifah namanya. Datuk Khalifah. Namanya kalau salah Datuk Khalifah itu Haji Ja'far. Orang pulau juga. Itulah tempat bekerjasama di masjid untuk menyampaikan ajaran agama sebagai penerang masyarakat. Pernah nggak, Pak, Bapak dikisahkan sama masyarakat mungkin atau sama ayah, sama Buya Daud ini apa ya pengalaman dari masyarakat yang berkesan tentang beliau? Beliau kan tentang penerang dari masyarakat, tapi
contoh masalah yang diselesaikannya apa? Ada enggak Pak ceritakan Pak? Ada tuh satu kejadian di rumah. Ayah kan tempat rujukan masyarakat. Di rumah berarti Pak ya? Bukan di masjid di rumah, ya? Di rumah tuh datang kejadian. Iya. Ayah ini kan adalah seorang tempat rujukan, tempat bertanya. Ya. Jadi tentang masalah ibadat di masjid. Ya. Pernah terjadi di Masjid Al-Falah itu 2 imam. 2 imam? Maksudnya salat tarawih. Karena yang satu ini bertentangan dengan ayah. Ayah mazhabnya Syafi'i, yang satu ini tidak. Yang ini yang ayah 24, yang ini 8. Ya 23, yang ini 11. Jadi pada waktu itu mereka berdua ini membuat satu masjid 2 imam. Maksudnya dalam ruangan masjid besar itu ayah, yang di luar teras ini yang satu tadi. Itu pernah. Jadi apa kata ayah kepada bapak tadi? Ya, pokoknya dalam satu masjid tidak boleh diadakan dua imam. Gitu. Jadi yang namanya Pak Yusuf, Yusuf waktu itu namanya, dia sendiri yang membuat seperti itu. Dia bersikeras untuk melakukan itu. Jadi ayah sehingga menyelesaikan persoalan itu, ya kalau menurut kami ayah berkasihkan ilmu kepada dia. Pokoknya yang kamu, yang saya. Betul. Tapi yang penting dalam masjid itu tidak boleh 2 katanya. Betul. Jadi kami sebagai seorang anak waktu itu memberikan keterangan, ayah memberikan keterangan kepada Pak Yusuf tadi. Apa kata kami? Ya, kalau begitu ya jangan dibiarkan bapak ini. Suruh dia pulang ya. Kata kami. Jangan dilayani. Apa jawab ayah? Apa itu, Pak? Sebagai penyelesaian. Karena dia belum tahu, makanya dia buat seperti itu. Makanya dikasih tahu, nanti akhirnya akan berubah. Jadi yang 23 yang biasa tidak akan diganggu di yang 8. Boleh 8 silakan, tapi asal jangan berjamaah. Silakan sendiri-sendiri. Gitu katanya. Jadi kami sudah emosi terhadap bapak tadi. Kata ya jangan. Dia belum tahu. Nah, sekarang dikasih tahu dengan cara yang baik. Nah, jadi itulah kesan yang bisa kami ambil dari ayah. Ayah tidak pernah marah sama orang, walaupun ayah ini dibuatnya seperti itu. Malah ada juga yang pakai pisau. Gimana Pak? Gimana kisahnya Pak? Kisahnya pakai pisau, saudaranya sendiri. Yang paling kecil tadi, Pak Ali Jawa tadi. Dia marah sama ayah. Masalah pembagian tanah. Gitu kan? Jadi karena adiknya ini punya ada sesuatu lah yang mempunyai kekuatan pada di bagiannya, kebal. Itu digertaknya ya. Jadi apa katanya? Kata adiknya ini sama ayah, Acu jangan macam-macam. Kalau ingin Acu menengok apa yang saya lakukan, coba tengok nanti. Apa kata ya? Ya kalau nak dibunuhnya kucing nih, kucing nih. Nak dibunuh kucing kan? Apa yang terjadi? Coba tengok nanti. Jadi apa kata ayah? Silakan lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Kata ayah sama adiknya. Memang adiknya punya kekuatan, punya ilmu pula kan itu. Beda dengan ayah. Akhirnya apa? Yang adiknya mengalah. Karena abangnya ini lebih bijak daripada adiknya gitu. Jadi kebijakan ayah dalam mengambil suatu keputusan seperti tadi. Biarlah orang marah sama dia akan memberikan pendidikan. Nah, itulah ayah. Ya. Berarti yang tadi Pak, kita kembali sedikit ke tarawih tadi. Berarti Buya Daud ini pegang pendapat 23 rakaat. Ya, 23 tuh. Sedangkan yang satu ini 11 rakaat. Tapi dibuat di luar. Bukan di dalam masjid. Tapi bukankah itu bisa apa Pak ya? Bisa maksudnya 8 rakaat mereka bergabung baru mereka berpisah. Ya, pada awalnya mereka bergabung. Ya sudah berpisah. Silakan, tidak apa-apa. Tapi jangan di dalam satu jamaah. Iya. Berarti kan harusnya Pak kalau memang tidak boleh. Tidak boleh lah. Tapi kan kalau merusak jadinya kan. Betul. Kan kalau 8 rakaat Pak udah selesai. Maksudnya kalau 8 rakaat silakan dikerjakan, tidak masalah. Itu satu pendapat boleh, tidak salah. Dalam agama itu tidak salah tuh. Yang 23
Lanjut. Nah, yang 8 kalau dia misah. Ya. Nah, silakan bekerja. Selesai gitu. Jadi itu yang tidak boleh berjamaahnya itu. Iya. Berarti kan bukan 2 jamaah jadinya. Bukan 2 jamaah, 1 jamaah. Harusnya seperti itu. Jadi nasihat beliau menarik Pak ya. Jadi karena beliau belum tahu, makanya kita kasih tahu. Jadi tugas kita yang mengasih tahu. Jadi itulah yang sama ayah, yang ada sama ayah. Ayah tidak mengambil kesimpulan secara cepat, tapi diberikan pendidikan sehingga dalam masa tenggang waktu tak lama dia berubah. Nah, gitu. Yang tadinya benci sama ayah sekarang dekat sama ayah. Gitu. Memang yang menjadi PR bagi kita Pak ya, bagi umat ini Pak ya. Dialog Pak ya. Jadi seringkali kita tuh bersikeras sama pendapat kita, orang lain pun juga bersikeras sama pendapat mereka, tidak mau berada pada titik tengah. Jadi akhirnya saling menyalahkan. Kalau ayah enggak, ayah langsung dihadapinya. Langsung dihadapinya. Dikasih pelajaran malah, dikasih ilmu malah. Seperti contoh tadi. Betul. Jadi akhirnya dengan contoh yang diberikan, dengan pengalaman atau pemahaman yang tentang agama tadi diberikan, dia berubah. Butuh kelemah lembutan lah. Kelembutan, lemah lembut itu ada. Tapi beliau kalau tawadu ayah itu ada, tawadu. Tapi beliau kalau Bapak lihat Pak ya sebagai anak, tapi dalam konteksnya beliau bermasyarakat, beliau ini cenderung orang yang tegas atau orang yang lemah lembut? Ayah adalah orang yang disiplin, tegas. Baik dalam keluarga ataupun di masyarakat. Dalam keluarga jelas. Kami selalu diingatkan jangan kalian dalam satu keluarga, satu adik-beradik bertengkar. Itu paling diingatkannya tuh. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Kalau sempat kami berkelahi di antara adik-beradik, contohnya kan, ayah mengambil suatu tindakan, pukulan. Pukul? Iya. Apa yang ada di depannya itu yang dijadikan sebagai alat pukul. Contoh, mayang kelapa. Ada di depannya, batang ubi ada di depannya. Itu sampai di punggung kami. Itu sampai itu dipukul. Untuk melerai. Nah, itulah contohnya. Kalau disiplin tegas ya tegas. Gitu. Itulah ayah. Di mata kami ayah adalah orang yang tegas, di mata kami anak ayah adalah orang yang disiplin. Apapun dalam tindakannya, dalam kehidupan seharian kami, itulah yang diperlakukan oleh ayah. Tapi beliau tadi melerai itu dengan alat Pak, dengan melerai dengan suara. Diambil alat untuk karena kita masih lari kan? Dikejar tuh. Itu usia Bapak umur berapa tuh Pak? Itu SD tuh. Masih kecil. SD, belum kami berumah tangga satu pun belum. Rumah tuh kan rumah tinggi baru di pulau kan. Kan sekarang kan udah pindah ke Seberang. Jadi itu tadi beliau dari masyarakat ya. Itu mungkin hal yang bisa kita pelajari dari Buya Daud ya. Para penonton bahwa sebagai seorang dai, sebagai seorang penceramah itu butuh kelemah lembutan, butuh pengertian, butuh kelapang dada untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin belum tahu. Kalau belum tahu ya dikasih tahu. Kalau tidak setuju tidak masalah juga. Tidak perlu berkelahi lah, tidak perlu bertentangan. Karena bagaimanapun kita hidup dalam satu masyarakat yang luas gitu ya. Asalkan tidak melanggar syariat, tidak masalah. Gitu ya. Oke, itu dalam konteks bermasyarakat Buya Daud. Sekarang dalam konteks sebagai seorang ayah, apa pengalaman yang berharga yang Bapak paling ingat dari Buya Daud? Pengalaman yang paling berharga sekali ketika kami di acara makan bersama. Makan bersama. Itu ada pendidikan yang diberikan oleh ayah itu. Apa contohnya? Nah, contohnya kalau makan tentunya pakai bismillah. Maksudnya jangan baca bismillah kan pasti. Jadi kalau makan jangan berebut. Nah, kan dulu kan tidak ada tuh kan main sediakan tidak ada. Nah, tapi itu perlu juga ayah ingatkan seperti itu. Setelah itu ayah kebiasaannya mengumpulkan kami makan bersama. Selesai makan ada cerita agama tentang masalah kenabian Nabi. Itu semua ayah dapat menceritakan sehingga kami daya tarik itu kami hadir seluruhnya.
berapa kan itu. Yang belum menikah kan istilahnya hadir situ tuh. Kumpul mendengar. Apa lagi ya? Gitulah harapan kami terhadap ayat tadi menceritakan tentang masalah nabi. Itu setelah makan, Pak ya? Ya, setelah makan biasa tuh. Kami ayah memang dididik kami sampai kini makan bersama. Sampai saya sendiri sebagai anak dengan anak saya makan harus bersama. Apa kira-kira hikmah dari makan bersama blok keluarga, Pak? Kira-kira, Pak? Kalau hikmahnya banyak lah. Ya. Nah, kita di situ dapat memberikan wejangan. Ya. Itulah jelas kan? Betul. Tata kerama kan gitu. Ya. Iya, kalau makan ya janganlah terburu-buru, jangan bercerita sedang makan. Ya. Kan efeknya nanti kalau cerita sedang makan bisa jadi yang lain kan gitu. Ya. Jadi itu disampaikan juga oleh ayah dan kami juga kepada anak seperti itu. Sehingga kalau saya sebagai pribadi kelanjutan dari apa yang disampaikan oleh ayah, ketika kami makan di rumah, ya kan, itu anak saya itu tetap ya saya yang mengambil dulu baru anak saya. Mendahulukan yang tua. Mendahulukan yang tua. Nah, baru yang lain. Itu kebiasaan yang kami lakukan. Sampai hari ini. Bapak pun mengikuti itu? Masih mengikuti anak. Kalau enggak dipanggil, sebelum datang, udah makan ya, udah, itu aja. Tapi yang jelas dipanggil untuk bersama. Ya. Tadi Pak tentang beliau menceritakan kisah Nabi itu. Itu usia Bapak berapa tahun Pak kira-kira Pak? Itu belum kami masih sekolah, kami dari SD. SD lah ya. SD. Tapi menurut Bapak penyampaian beliau ya Pak ya, apalagi tentang kisah Nabi itu menarik nggak Pak? Seorang bapak karena guru agama, ya kan? Apa yang diceritakan semuanya menarik. Kami yang tak tahu menjadi tahu. Tentang masalah ke Rasulullah kami tahu. Ya. Berapa jumlah nabi dan rasul kami tahu. Betul. Dari ayah tahu. Dari ayah tahu dapat di sekolah pun dapat pula. Gitu. Jadi ayah memberi kasih tahu karena ayah guru agama. Ya. Nah, kami pun dari SD masuk juga, tentu pendidikan agama ada. Jadi ada berapa nabi, berapa malaikat, dia kan di situ disampaikan. Jadi dari ayah dulu mereka. Karena ayah guru agama. Tapi selain apa Pak, selain pelajaran agama yang tekstual ya, maksudnya yang tentang nabi, tentang rasul dan seterusnya, beliau juga apa Pak, berkisah tentang mungkin kisah nasihat yang beliau dapatkan dari orang lain, atau mungkin pengalaman dari masyarakat yang beliau rangkai jadi kisah disampaikan kepada keluarga, ada kayak gitu Pak? Tentu saya rasa ada. Ya. Tapi sampai ke kami itu enggak. Jadi sampai hari ini saya tidak bisa apa yang diambil oleh ayah dari masyarakat dikumpulkan dan disampaikan kepada kami. Rasanya bagi saya sendiri pribadi tidak ada nampaknya. Iya. Artinya entah macam mana lah bentuk cerita, tidak tahu. Karena kan kadang-kadang ada aja Pak ya, mungkin seorang penceramah itu mengambil kisah dari tetangganya, mungkin dari jemaah mana gitu kan, contoh gitu, condiko nak gitu. Iya, betul. Apa tuh contoh potong condiko, awalnya condiko gitu ya. Ayah enggak ada. Tapi kalau kisah Nabi itu Bapak masih ingat sampai sekarang Pak? Masih itu? Masih dia tuh dikumpulkan kami di dapur. Di tempat makan. Ya. Nah, dikumpul tuh. Asal duduk ayah di situ, kami berkumpul tuh. Nah, anak meminta ayah bercerita. Oh, anak minta ayah bercerita. Ayah cerita ya. Ya. Begitulah. Ayah kan guru agama, tentu banyak cerita kan. Pasti. Ya. Jadi itulah. Padahal kami udah besar-besar. Iya. Karena ketika tadi kan Bapak SD Pak, yang paling tua itu usia berapa? Sekarang? Saat itu tentu SMA? Udah berkeluarga tuh. Masih makan bersama? Masih makan bersama. Kalau pulang masih mau mendengar cerita dari Bapak? Masih. Itulah yang saya bilang tadi, kakak tua tadi yang di Jalan apa tadi di Sanum. Itu yang paling tua sekarang. Itu lebih kurang 80 ada umurnya. Iya. Itu menarik Pak, karena kan apa ya? Ada masa di mana seorang anak itu mulai bosan untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua mereka. Mungkin mereka merasa saya berada pada masa puber atau merasa dewasa. Kisah-kisah beliau kayaknya, kisah-kisah dari ayah ini kayaknya bosan atau diulang-ulang gitu. Tapi dengan beliau bisa menarik perhatian anaknya, itu kan sebuah hal yang luar biasa Pak ya. Biasa. Nah, jadi kalau namanya soal cerita agama, rasanya ya karena kita tidak tahu, karena ada yang tahu menceritakan. Kami sebagai anak memang
tertarik. Sehingga kalau ayah tidak bercerita agama tentang masalah kenabian, kami minta. Gitu. Asal ayah duduk di tempat itu, kami berkumpul. Itulah tahu tuh. Ayah bercerita. Itu tidak ada cerita bohong, memang benar cerita apa yang saya sampaikan tuh. Sampai sekarang masih terbayang tempat duduk ayah itu gitulah. Di mana ayah duduk, di mana kami mengelilingi ayah. Ayah duduk di kursi kan, kami duduk ya. Itulah yang dapat kami sampaikan tentang ayah yang bercerita tentang masalah Nabi. Baik, berarti itu kisah ayah tentang anaknya ketika makan bercerita. Ini mungkin pelajaran berharga ya bagi siapa saja, bagi Buya, bagi penceramah, bagi ayah mungkin yang mungkin bukan penceramah gitu. Bagaimana caranya bisa menarik perhatian seorang anak baik itu dalam konteks makan bersama atau dalam menerima nasihat. Itu penting sekali. Apa kira-kira yang menonjol dari beliau, Pak, sehingga anaknya itu mau mendengar nasihat dari bapaknya, Pak? Kira-kira, Pak, apa kira-kira yang paling menonjol dari beliau? Ayah punya karisma lah. Karisma, Pak. Sifat tawaduknya itu masih ada. Keramah tamahannya masih ada. Jadi kejujurannya yang paling berkesan sekali bagi saya lah sebagai seorang anak. Padahal saya sudah bekerja tuh kan. Saya sudah punya istri malahan. Ketika saya dari ART ke Bangkinang ke Pulau, ayah itu masih pegawai negeri. Ayah masih pegawai negeri. Ketika ayah mengambil gajinya, itu yang paling terkesan sekali. Mengambil gajinya, saya dibawa untuk mengambil gaji ayah. Sesudah itu, ayo kita makan dulu. Nah, inilah yang paling kesan. Makan dulu ke rumah makan. Jadi gaji itu dapat saya merasakan secara langsung sebelum gaji itu sampai ke rumah. Itu pendekatan yang menarik, Pak. Jadi beliau punya cara bagaimana mendekatkan diri sama anak one by one. One by one. Satu persatu gitu. Itu sentuhan personal yang luar biasa sebenarnya. Itu contoh yang paling jujur saya katakan. Saya dari RT, rumah saya kan RT Res. Pergi ke Bangkinang. Kebetulan tanggal 1 lah, Pak. Ayah ngambil gaji. Saya dibawa oleh ayah. Sudah ambil gaji, langsung dibawa ke rumah makan. Kita makan. Kita makan dulu. Itu yang paling berkesan betul. Menarik ya. Itu PR lah ya bagi siapapun, ayah dimanapun, entah itu Buya, penceramah, siapapun, bagaimana caranya menarik perhatian anaknya. Tapi Pak, Bapak berapa kakak beradik? Berapa laki-laki, berapa perempuan? Kami dari keluarga besar Daud Said. Sebenarnya kami semuanya 12 orang. 12 orang. 2 meninggal, adik saya yang paling kecil. Tinggallah 10. Yang 10 itulah tuh yang saya sampaikan pada pertemuan dulu. Yang pertama Rosdah Daud. Yang kedua Kamzibar Daud. Yang ketiga Syafi'i Daud. Yang keempat Aslidar Daud. Yang kelima Murnis Daud. Yang keenam Sabri Daud. Yang ketujuh M. Yusar Daud. Yang kedelapan Darlis Daud. Yang kesembilan saya sendiri Zamri Daud. Yang terakhir anak dari Buya Daud tadi, itulah Afrida Daud. Berarti 4 perempuan, Pak ya? Jadi 5 perempuan, 5 laki-laki. Rosdah perempuan. Aslidar perempuan. Murnis perempuan. Darlis perempuan. Oh, Darlis ya. Afrida yang terakhir. 5 perempuan, 5 laki-laki. Yang tinggal. Nah, ini pertanyaan lainnya, Pak. Masalah pendidikan oleh ayah kami itu seluruhnya selesai. Artinya dimasukkan ke pendidikan seluruhnya, selesai seluruhnya. Selesai semua, Pak. Cuma tergantung kepada anaknya lagi. Pasti. Jadi yang paling tinggi sekolah saya. yang apa namanya, yang sampai ke perguruan tinggi. Baru sekarang ini yang kakak saya itu yang sekolah universitas terbuka. UT. Itu UT kan itu. Ada enggak, Pak, pendekatan yang berbeda antara Buya Daud ini terhadap anak yang laki-laki sama anak yang perempuan? Ada. Gimana, Pak? Kisahkan, Pak. Kalau ayah itu lain. Ada anak sayangnya, ada anak yang bukan benci, tidak. Tapi memang begitulah tipe ayah tadi. Nekat terhadap
anak tadi. Kalau anak kesayangan ayah, ya anak kesayangan ayah itu perempuan, itulah Kak Rosda tadi. Paling tua. Yang paling tua. Iya. Kalau anak laki-laki yang paling disayanginya, itulah Haji Muhammad Yusar Daud. Itu paling disayanginya tuh. Sayang. Bagaimana pendekatan beliau Pak terhadap, bagaimana membedakan beliau pendekatan parenting beliau antara anak laki-laki sama anak perempuan Pak? Beda nggak Pak pendekatan beliau Pak? Nggak, pendekatannya gini aja. Bedanya nih kalau kenal berkeluarga keseluruhannya tuh kan. Ketika kecil. Aku tuh kecil. Ketika remaja lah gitu. Itu kurang jelas saya tuh. Kurang tahu betul lah, nggak tahu lah. Ya. Pokoknya yang saya ceritakan tadi setelah itu paling penting. Setelah saya tahu tentang keluarga. Ya. Ayah ini pihaknya senangnya atau sayangnya sama kakak ini. Ya. Bencinya atau tidak sayang sama ini. Ya. Itu aja yang tahu kita. Betul. Karena Pak, kan sekarang apa ya, zaman sosial media, zaman internet luar biasa gitu ya. Kan banyak apa ya, anak-anak, terutama anak perempuan, yang mereka mencari kasih sayang itu di luar rumahnya. Entahlah faktor apapun, entah mereka tidak dapat kasih sayang dari ayahnya, akhirnya mereka berpacaran, bahkan nauzubillah mereka berzina gitu. Itu ada dan fakta, tidak perlu kita tutupi gitu. Dan sebaliknya, kadang-kadang ayahnya tidak peduli sama anak perempuannya. Kalau kami ayah lain, beda sekali. Betul. Kalau kami tidak boleh keluar malam. Laki-laki perempuan. Ya. Itu pun bercuri. Kalau artinya keluar itu bercuri. Ya. Bercuri itu maksudnya pandai lah. Pandai-pandai. Gitu. Jadi kami tidak boleh keluar rumah. Ya. Apalagi yang anak perempuan. Ya. Tidak boleh daya tuh. Apalagi rumah dulu kan rumah seberang. Ya. Rumah tinggi. Tentu lampu tidak ada, ya itu kan, gelap. Ya. Jadi apalagi anak tadi tidak boleh keluar malam. Ada satu kejadian. Ya. Tentu namanya perempuan. Kakak saya kan, dibawalah apa namanya itu laki-laki ke rumah. Ayah kan pantangannya itu bawa laki-laki bawa ke rumah. Waktu siang harinya, artinya nampak dia orang. Ya. Siapa tuh? Itulah dibilangnya. Ya. Tentu dek kakak, tentu kawan, kawan sekolah kan gitu kan. Ya. Jadi paling takutlah kakak tadi membawa laki-laki ke rumah. Ya. Paling takut. Tidak bisa, tidak ada keberanian kami membawa yang beda jenis istilahnya. Padahal ini mungkin pacaran untuk jadi laki-laki, kalau perempuan jadi cari istri, suami kan gitu. Kalau laki-laki cari istri kan gitu kan. Disitulah ayah disiplinnya. Tidak boleh. Kalau kami sebagai seorang anak tidak boleh keluar rumah. Bertanya tuh, bertanya gitu. Saya mana? Ya. Itu kan apa ya? Cukup cukup menyedihkan, cukup menantang gitu ya. Apalagi pada zaman sekarang. Bahkan sangat banyak bahkan orang tua yang tanda kutip merelakan anaknya untuk pergi keluar gitu, terutama perempuan. Iya, kalau masa kini nampaknya kayak itu. Itu kan dimulai dari itu Pak ya, dari garda terdepan dari kekokohan keluarga adalah ayah dan ibunya. Iya. Itu kalau saya pernah dengar kisah nasihat Pak ya, bahwa ibu adalah madrasah pertama dari anaknya, tapi ayah adalah kepala sekolahnya. Jadi dua-duanya berperan penting gitu. Betul, peran penting. Ayah sebagai kepala sekolah, ibu sebagai madrasah tempat belajar. Makanya orang tua sebetulnya fungsinya sama, tapi yang paling ibu tadi. Yang paling banyak mengasih pelajaran ibu. Ibu gitu. Ya betul. Nah sekarang bagaimana pandangan Bapak terhadap Buya Daud kepada istrinya Pak? Bagaimana? Kalau ayah terhadap istrinya luar biasa. Contoh Pak? Contoh, ama ndak disuruh bekerja walaupun ke ayah dilahirkan dari keluarga miskin. Ya. Dulu miskin ayah memotong kojo. Karet, berkebun. Artinya bercocok tanam lah ya. Jadi dalam kemiskinan itu, dalam keluarga yang lemah itu, itulah yang dihidupkan ayah kami, anak beranak sebanyak 10 orang.
baru berubah nasi ayah karena Allah tahu kan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kamu sebelum kamu sendiri yang merubah nasib. Kan gitu kata Allah. Ya. Jadi nasi ayah itu berubah setelah ayah mengajar di Darun Nadhah. Dalam mengajar ayah diminta oleh masyarakat untuk ujian persamaan aliyah. Ayah tidak mau, ayah cukup ayah lah mengajar aja. Selain apa dapat itulah yang dimakan. Kata orang kampung, tak sekolah pak, biarlah kami yang belajar, ayah hadir aja. Itulah yang diperlakukan oleh masyarakat pulau terhadap ayah, supaya ayah tadi dapat ijazah, ijazah man. Kan gitu kan, man waktu itu tuh. Jadi sehingga tulisan ayah tuh dalam apanya tulisan Arab semuanya tuh. Tidak ada bahasa Indonesia dong, bahasa Arab Melayu. Jadi dapatlah ayah ijazah yang dilakoni oleh masyarakat. Karena pingin masyarakat ke ayah ke pegawai negeri. Di situlah ayah dapat ijazah, masuklah. Di penghujung hidupnya diangkatlah menjadi pegawai kantor Departemen Agama. Di situlah ayah bertugas sebagai guru agama Darun Nadhah. Jadi ayah tugas pokoknya di Darun Nadhah apanya departemennya agama. Departemen agama Islam. Nanti kembali ke tadi Pak, ke ayah terhadap istrinya. Berarti beliau tuh begitu memuliakan istrinya Pak ya? Jadi itulah ayah tadi terhadap istrinya memang tidak pernah ayah tuh membebani emak. Artinya apapun pekerjaan rumah itu emak tidak boleh. Karena anaknya banyak. Contoh, ada suatu kali ayah pulang dari mengajar. Di Darun Nadhah, kebiasaan ayah, karena ayah tuh kan yang selalu belanja tuh kan emak. Emak ke pasar sekali seminggu kan, hari Rabu. Jadi kalau emak kau dikasih ayah duit baru belanja. Itu prinsip emak. Artinya ayah tidak pernah memberi emak duit. Emak tidak pernah memegang duit, tapi yang memegang duit ayah. Kalau belanja ke pasar, ini duit. Berapa duit, berapa sisa dikasih oleh emak ke ayah dia. Jadi emak kau tidak pernah menyimpan duit ayah yang sisa dari belanja. Kembali ke ayah. Jadi kebiasaan belanja seperti itu. Jadi ayah kau pulang dari mengajar dari Darun Nadhah pakai sepeda tuh, sepeda unta kan, singgah ke pasar. Di pasar dia belanja, artinya untuk beli ikan. Sampai di pasar beli ikan, bawa pulang. Sampai di rumah kami kan menunggu. Kok ayah membawa bekal, itulah akan dimasak kok. Tapi karena anak ayah saya kesibukannya masing-masing berbeda dalam rumah, begitu ayah pulang tidak disambut. Apa yang dia bawa ayah dari pasar tadi, dari sekolah tadi tidak diambil dari sepedanya. Jadi sehingga ayah lontarkanlah kata-kata yang tak pernah orang mungkin mendengar itu. Apa tuh Pak? Karena mengingat tadi emak tadi jangan bekerja, bebaskan bekerja emak tadi. Kalianlah sebagai anak bekerja untuk memasak. Apa contohnya? Kalau ini kantong ini yang berisi ikan ini, ndak kamu ambil, ndak kalian ambil, ndak kalian masak. Ini ikan ini akan saya kasihkan kepada kemenakan saya. Itulah kemenakannya akan mendapat ikan kok. Itulah saking marahnya ayah tadi. Marah tuh Pak ya? Marah tuh. Ekspresi anak gimana Pak? Tentu kami takut. Namanya anak, ndak ada pernah bantah kan. Takutlah. Kucuk lah gitu. Kok kucing tadi lala bulu, kucing tu lala apa ya kan? Itulah timbul. Itulah yang ada kejadian yang kami nampak dari ayah tadi. Makanan apapun atau bekal apapun yang dibawa ayah dari sekolah, dari pasar, itu kalau tidak cepat diambil, itu akan dapatlah kata-kata yang tak enak. Ini akan saya kasihkan. Memang betul begitu. Pernah dikasih ke kemenakan? Tidak, itu memang pernah terjadi dulu. Iya. Jadi ini ya makanya diambillah.
Tapi emak tetap masak Pak ya? Emak tetap masak, tapi beban kerja tidak diberikan kepada dibagi rata lah sama anaknya. Anak lah yang masak. Jadi amak sebagai kontrol, karena amaknya juru masak yang elok, pandai masak kan. Ini perlu dikonfirmasi Pak, ini kan beliau itu kan begitu memuliakan istri Pak ya. Tapi kan nanti kan kalau salah paham nih bahaya juga nih. Tapi dalam sasi itu Buya Daud itu tidak memanjakan istrinya Pak ya? Tidak memanjakan, tidak pernah ayah memanjakan istrinya, tidak pernah. Bagaimana membedakannya Pak antara memuliakan istri sama memanjakan istri tadi Pak? Tidak. Ayahku selalu ama. Ya sayang lah gitulah. Iya betul. Nah, panggil mak siapa? Gadi. Wih Gadi. Nah, itu panggil mak, panggil tersayang tuh Gadi. Tidak pernah mak manggil Kasuma, mak itu Kasuma. Kasuma tidak pernah, Gadi. Nah, itulah panggil ayah kepada. Begitulah cintanya ayah kepada mak. Iya. Dan ayah itu dapat amak karena cinta datuk kepada ayah. Turun lah. Turun. Ayah dari ayah amak tadi. Nah, sayang kesama menantunya kok. Begitu datuk tuh sayang ke menantu. Karena menantuku guru agama. Gitu. Orang yang pengalaman gitu. Datuk tuh Datuk Kerani ya. Datuk Mali Bungsu. Ya. Itu mungkin kalau kita lihat contohnya pada masa Rasulullah ya Pak ya. Itu seperti apalah? Rasulullah manggil Aisyah seperti Humairah Pak ya. Humairah kemerahan. Ayah Gadi. Gadi itu kan tidak ada tua kan? Iya. Betul. Namanya Gadi kan, tidak ada tuanya gitulah. Jadi amakku anggapnya gadis lah gitu. Ya. Berarti tadi udah tuh dari sisi konteks pengalaman berkesan sama ayah udah tadi, pandangan beliau terhadap istri juga sudah. Sekarang mungkin nasihat paling berharga yang paling Bapak ingat dari ayah. Yang paling Bapak ingat Pak, apa Pak? Dari Buya Daud. Yang pertama, kalau ayah memberikan wejangan kepada anaknya, ya tentu secara umum. Kami kan selalu hadir di depan dia. Yang salah tetap salah. Kan gitu. Yang mengambil kebenaran. Jadi ayah selalu menasihati. Itulah yang tadi. Kalian adik-beradik jangan batang kau. Bailok aja lah. Kalian kau sama. Jadi jangan sekali-kali ada perbedaan. Kalaupun ada perbedaan, itulah lakukanlah dengan musyawarah. Carilah jalan keluar. Sehingga kami si Rizky sampai hari ini mungkin orang ya melihat kami, keluarga kami tidak seperti apa yang dilihat pernah orang melihat keluarga lain. Apa tuh Pak? Contoh, kalau kami di setiap tahun di rumah orang tua kami itu seluruhnya kami anak beranak cucu datang ke rumah. Masih ada sekarang rumah tua? Enggak, rumah itu masih ada. Rumah itu sudah dibina dan sudah baru. Adik saya. Adik Pak ya? Adik yang membuat baru. Kalau rumah lama situ di tempat itu. Jadi seluruh kami anaknya dari 1, 2, 3 sampai akhir datang ke rumah orang tua kami tadi. Berkumpullah di rumah itu. Nah, disitulah kami melihatkan kepada orang kebersamaan, kekompakan sebagai seorang anak kepada ayah. Rumah tetap dikunjungi setiap hari, setiap tahun. Lebaran Pak ya? Lebaran, anak cucu di situ semuanya. Jadi kami tidak pernah dilihat orang, ya mungkin ya ini menurut kami, kami bertengkar. Nah, kami nyatanya bersatu terus. Jadi sehingga keluarga adik dari mak yang ada di sekitar rumah ayah, mak sekarang tuh melihat kelakuan kami anak beranak, adik beradik, cucu segala macam berkumpul. Sementara yang lain tuh di tempatnya atau adik mak yang di tempat itu nggak ada. Tidak ada yang datang di rumah itu. Nah, itulah maksud saya tadi. Itulah yang paling berkesan itu. Sampai hari ini, asal hari baik kumpul situ. Itulah yang kami lakukan selama. Jadi tidak mungkin kami lupakan kebaikan dari orang tua kami itu. Setiap waktu, setiap apa kami disatukan.
sampai hari ini. Itu begitu berharga lah ya. Bagaimana seorang ayah itu mengingatkan betul kepada anak-anaknya itu jaga persaudaraan lah gitu ya. Betul. Berbeda nggak apa-apa, tapi jangan sampai berbeda itu malah bikin konflik. Tak mau lagi bersilaturahmi, apalagi nih kakak sama adik gitu ya. Gitu. Ya. Itu berharga sekali ya para penonton semua tentang kisah Buya Daud, ayah yang bukan hanya menjadi Buya yang bukan hanya menjadi ayah bagi keluarga tapi juga bagi masyarakat. Itu kisahnya bisa para penonton dapatkan ya di buku ini, biografi para ulama. Bisa penonton tanya di orang kampung. Tahu tuh. Orang pulau Pak ya? Siapa yang tak kenal dengan Buya Daud. Baik di Darun Nodo seluruhnya ataupun di YIN sendirilah. Ya. Tentu situ kebanyakan murid dari ayah banyak. Ya. Alumni. Siapa itu Buya Daud tahu tuh. Atau tanya langsung ke Munzir umpamanya. Prof Munzir. Profesor Munzir. Itu murid beliau ya? Murid beliau. Ya. Nah, jadi itu pasti tahu. Contohnya saya lah, Buya ketemu di Padang. Tahu Buya dengan saya enggak? Enggak. Siapa Pak? Saya anak Buya Daud. Oh. Itu contoh. Iya. Siap. Waktu itu kesetuju kamu kan kesatuannya. Ya. Pernah dia bilang seperti itu. Itu contoh tuh. Ya. Betul. Jadi kenangan beliau masih teringat lah bagi orang, terutama masyarakat pulau ya, desa pulau, kelurahan pulau gitu ya. Baik penonton sekalian, alhamdulillah tadi telah kita saksikan bersama-sama dialog bersama anak dari Buya Daud, Bapak Zamri Daud ya. Dan juga abituren tahun 79 Pak ya. 79. Nah, jadi silakan nanti bisa dibaca selengkapnya di sini biografi para ulama dan tokoh penggerak Kampal Islami Mekah. Bukan hanya kisah beliau saja tapi juga ada kisah 57 totalnya ya. Dari perempuan pejuang, guru, para pendiri pondok pesantren, tokoh penggerak banyak di sini. Nanti silakan dapatkan di MUI Kampar atau nanti silakan dicek di box description. Bisa nanti dipesan buku ini 50.000 saja. Untuk mendapatkan dan menonton kisah lainnya, biografi ulama lainnya nanti silahkan cek juga di box description juga ada. Insya Allah kita bakal undang satu persatu ahli waris dari kisah di buku ini. Makasih banyak Pak Zamri atas keluangan waktunya. Semoga kisah Buya Daud ini bisa memberikan inspirasi lah bagi kita semua, bagi Buya lainnya, bagi penceramah, bagi ayah, tentang bagaimana seorang Buya itu bukan hanya jadi teladan bagi masyarakat tapi juga teladan bagi keluarganya. Sehingga kalau bahasa awaknya apa ya, walk the talk lah ya. Kita melaksanakan apa yang diucapkan, nggak cuma bicara saja tapi juga teladannya. Alhamdulillah kita cukupkan. Insya Allah kita bakal berjumpa lagi di episode selanjutnya bersama narasumber lainnya. Tetap dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.